semakin cepat kita inden, maka semakin cepat juga kita terpenuhi. Begitu. Tidak peduli, tidak lihat itu dari dealer mana, tidak lihat itu cash atau kredit, tidak ada itu semua. Kalau ada yang ngomong itu berarti itu hoax. Nah, jadi gitu. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share. Mudah-mudahan video yang saya buat ini memberikan inovasi untuk Anda semua dan memberikan manfaat untuk Anda semua. Dan tentunya dukung terus channel Ipung 22 agar saya pribadi semangat lagi untuk membuat video-video bermanfaat selanjutnya. Terima kasih, simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lur di depan dealer Sumbermas Motor Ambulu. Ini dealer Sumbermas Motor Ambulu, saya akan grebek. Honda Sumbermas Motor Ambulu ini akan bertanya-tanya perihal soal CRF. Lanjut videonya, saksikan terus lur sampai tuntas seperti apa nanti perjalanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel, my YouTube Ipung 22 yang memberikan informasi seputaran motor Honda. Ya, di sini saya akan wawancara kepala cabang dealer Sumbermas Motor Ambulu mengenai perihal inden CRF. Inden CRF punya kamu lama nggak datang-datang. Simak videonya. Selamat siang Bapak, salam satu hati. Salam satu hati. Ya, Pak, kenalkan nama saya Ipung 22 Pak. Ya. Ini mohon diperkenalkan dulu Pak untuk follower saya ini. Masalahnya saya akan menanyakan perihal pertanyaan dari follower saya ini biar lebih jelas terkait dengan Honda CRF ini Pak. Mohon diperkenalkan dulu Pak. Salam satu hati saudara-saudara semua dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Pak Budi dari CP Sumbermas Motor Ambulu. Saya akan memberikan keterangan apa sih perihal yang kenapa yang dikeluhkan oleh konsumen mengenai CRF 150 yang lama datangnya. Perihal CRF yang lama datangnya Pak ya. Mohon maaf Pak, untuk aslinya domisilinya mana Bapak Budi ini? Kalau saya asalnya dari Surabaya, cuman saya domisili di Ambulu sini. Sekarang domisili di sini ya Pak ya. Ini Pak ya. Jadi langsung saja Pak nggih. Monggo. Nah, untuk pertanyaan sebelum yang proses indennya CRF ini Pak, saya kan banyak sekali yang menanyakan. Ini saya akan menanyakan soal harga UTR Pak untuk CRF 150 sekarang ini tahun 2021 gitu. Ya. Itu berapa? Untuk CRF 150 ya, itu di area Jember ya. Ini harga hotelnya 35.323.000. 35.323.000. Ada cashbacknya kemungkinan Pak ya. Pasti untuk diskon kita semua sudah diberikan satu ketentuan dari Honda ya. Sebesar 300.000. Jadi kawan-kawan atau saudara-saudara area Jember yang mau membeli motor CRF 150L ini tidak usah membayar 35.323.000, tapi cukup 35 juta saja. Jadi dari harga 35.300.000 sekian, ada potongan 300 sekian, jadi 35 juta saja. 35 juta saja untuk sekarang bulan September ya Pak ya. September 2021. Ya. Untuk harganya sudah dijawab sama Pak Budi. Terus ini Pak, ini kan harga cashnya. Ini kalau misalkan kredit itu mulai uang muka berapa untuk CRF ini Pak? Nah, untuk uang muka CRF itu semestinya kalau normal ya sekitar 5-6 juta sudah bisa. 5-6 juta. Cuman karena ya
seperti yang kita ketahui dari area Jember ini khususnya ya, saya ya, ngomong khususnya area lain ya, khususnya Jember ya. Itu karena memang untuk CRF ini kan memang istilahnya banyak yang hilang ya, maksudnya banyak yang digelapkan atau bagaimana. Nah, sehingga DP minimal untuk CRF itu sekitaran 10 juta. 10 jutaan ya Pak ya, untuk CRF untuk area Jember. Kemungkinan itu ketentuan dari leasingnya teman-teman ya, dari leasing. Kita kan dari dealer, ibaratnya Pak Budi dari dealer itu. Pada intinya ini untuk DP-nya ketentuan dari leasing. Kalau untuk normal sih untuk konsumen-konsumen yang Pak ya, misalkan yang RO bagus, nah itu bisa turun 4, 5, 6 juta bisa Pak ya. 6 juta, 7 juta mungkin bisa ya. Apalagi untuk yang pernah jadi nasabahnya leasing itu biasanya RO-nya leasing apa, leasing RO apa, wah itu mungkin mereka bisa dapat prioritas dengan DP yang lebih ringan. Tapi ingat ya, semakin DP itu semakin tinggi, pasti angsuran akan semakin ringan, otomatis ya. Tapi kalau DP semakin kecil, angsuran semakin tinggi. Nanti disesuaikan dengan apa yang menjadi kekuatannya kita untuk membayar itu seperti apa. Jadi jangan dibuat sebuah beban yang nggak mungkin kita raih atau bagaimana, yang akhirnya kita juga kecantol ya. Nah ini yang perlu diperhitungkan juga. Begitu. Ya, untuk perihal pembelian kredit ya teman-teman bisa lihat tadi untuk jawaban dari Bapak Budi ini. Terus ini Pak, untuk pertanyaan lagi, apakah CRF di tahun 2021 ini Pak, itu apa sudah mengeluarkan supermoto yang tipe beda gitu Pak dari CRF itu? Kalau tipe supernya, maksudnya yang high class premiumnya dari CRF 150 itu ada, yaitu di CRF 250. Yang CRF 250 itu kemungkinan yang Pak ya, premium sudah. Gitu. Enggak, maksudnya ini kan pertanyaan biasanya kan ada dari klub-klub motor ini Pak, supermoto yang dimaksud dari follower saya ini kemungkinan supermoto itu yang kayak apa? Tahu gitu kan. Jadinya di off-road ya. Enggak di off-road. Kalau itu mungkin kalau dari standar pabrikan AHM itu memang sudah ban tahu itu ya, cuman kan orang itu menurut selera masing-masing ya. Mereka kadang itu dikecilkan atau dibesarkan sekali atau gimana, itu nanti tergantung dari pemilik motor. Jadi untuk dari dealernya itu emang standarnya seperti itu ya. Untuk saudara-saudaraku semua ini, jadi kalau misalkan mau diganti supermoto itu kemungkinan dari konsumennya sendiri Pak ya, mau dibuat di medan off-road, medan aspal dan sebagainya, itu tergantung seleranya sendiri. Kalau untuk standarnya emang seperti itu Pak. Standarnya memang seperti itu. Nah, ini ada lagi, ini kan ada follower saya ini Pak ya, ini tinggi badannya itu 165 cm Pak. Betul. Apakah bisa tinggi sekian 165 meter itu tadi bisa naiki CRF? Kalau dengan tinggi yang ukuran 165 cm, saya rasa bisa saja. Cuman memang ya agak sedikit lah. Gitu. Tapi untuk lebih nyamannya mungkin diganti ukuran ring bannya. Atau dibelikan itu Pak ya, kayak pangkon dari kalau pangkon atau apa saya kurang menyarankan, karena apa? Ini bisa mengurangi kestabilan, kemudian nanti handlingnya akan berubah, karena setiap motor yang sudah sesuai standar itu sudah diukur dari keseimbangannya bagaimana, kemudian kestabilannya di lapangan bagaimana. Nah,
ini yang nantinya akan berubah. Begitu. Takutnya gitu. Takutnya ya. di situ. Jadi untuk tinggi 165 bukan jadi masalah. Bukan Pak, jadi masalah. ya. Kalau saya tingginya 175 enak kok, nggak begitu, nggak jinjit lah. Kalau 175 itu nggak jinjit kok teman-teman. Terus ini ada pertanyaan lagi. Ini kan ada follower saya yang berat badannya itu 80 kilo Pak. 80 kilo. Apakah naik CRF itu akan shocknya itu akan nggak stabil apa enggak, itu gimana Pak? 80. Kalau sebenarnya Pak ya, kalau motor itu memang ada batas maksimum dari pengguna ya. Itu kurang lebihnya kalau untuk CRF bisa sampai dengan 220 kilo. 200 kilogram. Jadi 220 kilogram. Jadi sampai beban sesbik ya. Besar. Jadi kayak sejenisnya sumo itu bisa loh. Tapi diingat ya, itu pada jalan yang biasa saja. Biasa saja. Tapi jalan off-road saya rasa tidak mungkin orang bisa mau boncengan seperti itu ya. Karena ya bingung juga Pak kalau kita pakai off-road itu pakai gitu nggak ada. Kalau saya 80, kalau saya ini 80 Pak. Enak kok pakai ya. Buat pakai off-road itu saya kan juga pernah pakai. Ya. Jadi 80 kilogram itu enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Nah, ini Pak, untuk pertanyaan selanjutnya ini yang sangat dinanti-nantikan dari follower saya ini, berapa lamakah inden CRF Pak? Ya. Memang seperti yang kita ketahui ya, CRF ini memang menjadi bintang dari produk Honda, produk Honda yang off-road dan khususnya trail gitu, Pak. Ya, dan tidak kita pungkiri juga CRF ini banyak komunitasnya ya, maupun dari sehingga orang tuh merasa gengsinya lebih tinggi, kemudian menjalin keakraban dengan sesama pecinta off-road ya. Nah, untuk CRF ini memang indennya kurang lebihnya ya sekitar 3 bulan. 3 bulanan Pak. 3 bulan. Estimasi 3 bulan. Dan tidak menutup kemungkinan kalau misalnya 1 bulan sudah terpenuhi atau apa. Nah, karena apa? Karena itu menurut dari kapan kita inden, urutannya itu nomor berapa. Dan kita tidak bisa melihat urutan di dealer, tapi urutan di Jatim. Khusus lebih besar lagi se-Indonesia. Ya. Nah, kenapa begitu? Karena memang produksi CRF 150 ini limited edition. Jadi pembuatannya itu dengan kuantitas yang lebih kecil dari yang lain. Nah, sehingga semakin cepat kita inden, maka semakin cepat juga kita terpenuhi. Begitu. Tidak peduli, tidak lihat itu dari dealer mana, tidak lihat itu cash atau kredit, tidak ada itu semua. Kalau ada yang ngomong itu berarti itu hoax. Jadi gitu. Jadi untuk jawabannya perihal CRF kurang lebihnya 3 bulan nih Pak. 3 bulan. Kita ngomong daripada kita ngomong 1 bulan datang. Jadi itu untuk pertanyaan selanjutnya ini kan, apakah dari dealer bisa menentukan kapan indenan itu datang Pak? Kalau indenan itu datang atau tidak itu kalau sudah ada turun PO, sudah ada turun PO, itu baru kita bisa tahu perkiraan kapan. Tapi kalau sebelum adanya DO itu datang, DO itu email ya Pak ya, email dari Honda ya. Pemberitahuan dari Honda, ini sudah terpenuhi, ini belum terpenuhi. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, pasti akan sudah tahu kita berapa hari datang pasti. Gitu. Ya. Tapi kalau belum ada DO kita belum bisa menentukan. Jadi pada intinya dari dealer itu juga nggak bisa menentukan Lur. Kita datangnya 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan
yang viral ini katanya sampai ada berapa dealer itu yang berani cuma 1 minggu datang, itu nggak bisa loh. Nggak bisa. Nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa. Kalau ada yang seperti itu, ya itu hoax. Bukan hoax. Apa? Mereka bilang, oh 1 minggu datang, 1 bulan datang. Iya loh. Kalau sampai nggak datang, otomatis apakah mereka berani tanggung jawab? Nah, konsumen akan marah-marah Iya. itu tadi. Tergantung mau dimarahin konsumen atau gimana kan gitu. Tergantung kita mau dibujuri orang atau tidak. Gitu. Kalau untuk estimasinya kan 3 bulan Lur. 3 bulan itu jangka paling lama Pak ya. Syukur-syukur bisa 1 bulan datang ataupun 2 minggu, 3 minggu datang malah syukur. Itu rezeki. Karena kita juga yang penting ada konsumen inden, itu kita indenkan ke pabrikan Pak ya. Tapi sesuai nomor urut Lur. Misalkan dari dealer ini sampean dari dealer sini Pak ya, indenan nomor berapa? Nah, dari nomor berapa ini dari Jawa Timur berapa, dari Jember berapa gitu Pak ya? Iya. Jadi sesuai gitu. Dari Surabaya berapa nanti itu sesuai dari urutan itu. Jadi perlu diwaspadai. Biasanya sales yang berani untuk ngasih inden cuma 1 bulan. Nah, misalkan 1 minggu atau apa gitu. Itu mereka kepinginnya tetap konsumen langsung beli ke dia. Tapi kalau sampai belum terpenuhi dalam waktu 1 minggu, uang inden tidak akan bisa kembali. Nah, intinya ngejar tanda jadinya itu Pak. Iya, betul. Jadi tentukan dari dulur-dulur ini bisa menentukan dealer mana yang lebih. Kalau di sini di Sumbermas ini kurang lebihnya 3 bulan Pak ya. Saya ngomong kurang lebihnya 3 bulan. Mengenai datangnya itu nanti 2 bulan, 1 bulan itu rezekinya masing-masing. Yang penting kita kasih estimasi 3 bulan. Betul, karena kita tidak mau nipu konsumen lah. Ya. Apa adanya Pak ya. Karena pelayanan adalah prioritas utama seorang marketing Pak ya, untuk konsumen. Ya demikian ini Pak Budi banyak telepon ini loh, kemungkinan banyak konsumennya ini. Tadi telepon terus ini ya. Mohon maaf Pak Budi untuk waktunya. Terima kasih sudah memberikan waktu luang untuk saya wawancara ini. Ya wis demikian dari saya dulur. Moga-moga menjadi manfaat buat Anda semua, menjadi inspirasi buat Anda semua. Dukung terus channel saya, ya Pak ya. Impung 22. Jos. Ya wis, terima kasih. Salam satu hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.